Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan. Nah, makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap. Apa itu? Yang pertama, ingesti, proses memasukkan makanan ke dalam mulut, digesti pencernaan, absorpsi penyerapan, dan defekasi yaitu pengeluaran. Pada saat makanan masuk ke dalam mulut, proses pencernaan dimulai. Pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh dan pembuluh darah. Selanjutnya, molekul makanan dari darah masuk ke dalam sel melintasi membran sel. Molekul yang tidak digunakan atau dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan dari tubuh melalui sistem ekskresi seperti pada gambar. Makanan yang tidak tercerna berupa feses akan dibuang melalui anus. Proses ini disebut defekasi. Pencernaan makanan terbagi atas 2 macam, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi saat kita mengunyah makanan, dicampur dan diremas. Pencernaan mekanis salah satu contohnya terjadi di dalam mulut, yaitu saat gigi meremah-remah makanan atau mengunyah makanan. Pada pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi terjadi di dalam lambung dan mulut dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Enzim amilase terdapat di mulut. Kemudian di organ utama itu terdapat saluran pencernaan ya Kak. Ada kerongkongan, esofagus, lambung. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui oleh bahan makanan dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Jadi berupa saluran yang dilewati oleh makanan. Lidah, gigi, kelenjar air ludah, hati, kantong empedu, pankreas merupakan organ aksesori, organ pembantu yang membantu pencernaan mekanis dan kimiawi. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah organ aksesori yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Ada banyak sekali enzim ya. Di mulut terdapat gigi, lidah, dan air liur atau saliva. Air liur mengandung mukosa atau lendir, yaitu senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri dan enzim amilase atau petialin. Enzim ini memecah molekul amilum menjadi maltosa. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Nah, faring adalah saluran memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan, namanya epiglotis. Ini membuka dan menutup antara hidung dan mulut. Perbatasan ya Kak. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Otot kerongkongan akan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong makanan menuju ke lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut gerakan peristaltik. Mendorong makanan ya. Nah, setelah dari esofagus, perhatikan gambar. Lambung akan meremah-remah mengaduk-aduk makanan yang sudah masuk. Ototnya akan meremas-remas. Nah, secara kimiawi bolus akan tersampur dengan enzim ya. Ada asam klorida, pepsin, renin ya. HCl atau asam klorida menjadikan ruangan lambung bersifat asam
sehingga fungsinya adalah membunuh kuman penyakit. Kemudian pepsin menghidrolisis, memecah protein menjadi pepton. Ya, pepsin memecah protein menjadi pepton. Renin mengendapkan protein yang terdapat di dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus atau bubur usus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Nah, kemudian terjadi apa di situ? Nah, di dalam usus 12 jari, makanan akan mengalir ke dalam usus halus yang panjangnya 8,25 meter. Nah, ini usus halus terbagi menjadi 3 ya. Usus 12 jari, terus usus tengah yang paling panjang, dia 7 meter. Kemudian usus penyerapan hanya sekitar 1 meter saja. Di dalam usus halus itu pencernaan kimiawi. Kemudian sari-sari makanan hasil pencernaan akan diserap oleh usus halus. Nah, getah pankreas di sini dibutuhkan Kak, mengandung enzim lipase, amilase, dan tripase. Enzim lipase itu mencerna lemak. Amilase merubah amilu menjadi maltosa. Tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Kemudian getah empedu ini berfungsi untuk mengemulsikan lemak, membuat lemak itu larut di dalam air. Ini fungsi getah empedu. Pencernaan makanan dilanjutkan ke jejunum atau usus penyerapan. Nah, terjadi pencernaan terakhir sebelum makanan siap diserap. Zat-zat makanan setelah melalui usus penyerapan, dia siap untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oke. Glukosa, vitamin yang larut di dalam air, asam amino, mineral akan diserap semuanya oleh usus halus bagian bawah. Kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Struktur usus manusia itu berupa lipatan-lipatan, baik bagian luar ataupun dalam, sehingga dia panjang sekali. Semakin luas bidang permukaan, maka semakin banyak villi yang akan membantu proses penyerapan. Nah, semakin luas semakin mempermudah penyerapan. Kemudian tahap terakhir apa? Usus besar. Di dalam usus besar itu akan terjadi penyerapan air dan garam. Panjang usus besar hanya 1 meter. Nah, usus besar terdiri atas 3 ya. Ada usus di situ usus buntu dulu yang paling ujung kecil, kemudian usus naik, usus mendatar, kemudian usus turun. Nah, umbai cacing itu nama lain daripada usus buntu. Bahan makanan yang sampai pada usus besar akan dikatakan sebagai zat sisa metabolisme. Zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 1-4 hari. Zat sisa tersebut terdiri atas air dan bahan makanan yang tidak dapat dicerna. Contohnya selulosa. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan. Bakteri Escherichia coli membentuk vitamin K dan B12. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut tinja atau feses
atau kotoran atau yang dikeluarkan oleh anus. Terima kasih, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.